Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tila Kirana Ramadan. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep sejarah Wizarah dalam pemerintahan Islam. Di sini saya akan membagi konsep-konsep sejarah Wizarah itu ke dalam 5 variabel. Yang pertama ada masa Rasulullah SAW, kemudian ada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian ada masa Bani Umayyah, kemudian ada masa Bani Abbasiyah, dan terakhir adalah masa saat ini atau sampai saat ini. Baik, untuk sampai pada variabel-variabel mengenai pembagian masa-masa Wizarah itu tersendiri, lebih baik kita mengetahui apa sih itu Wizarah. Kata Wizarah mempunyai asal kata al-wazar yang memiliki arti al-thuq atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagai dilimpahkannya kepadanya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan materi sebagai orang yang mempelai departemen dalam pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal, mengutip dari First Encyclopedia of Islam, kata Wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zen Avesta, kata ini berasal dari Visira yang berarti orang yang memutuskan atau hakim. Dalam pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan. Karena pejabat yang mempelainya memiliki kewarganegaraan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik dalam kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwah terhadap Firaun sebagaimana dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 35. Jadi dari pengertian-pengertian yang tadi disebutkan, kalau kita tarik benang putih dari pengertian yang tadi, bahwa pemahaman bahwa wazir itu merupakan seorang pembantu kepala negaraan, atau biasa kalau di kita ini mungkin departemen kementerian atau DPR, legislatif dan sebagainya, dan mengemban tugas sebagaimana dalam pengertiannya untuk membantu menjalankan tugas kepresidenan, karena seorang presiden tidak mampu untuk menjalankan semua tugas kenegaraannya hanya sendirian. Maka dari itu seorang kepala negara itu harus dibantu oleh beberapa departemen yang untuk mengurusi masalah-masalah atau urusan-urusan kenegaraan atau rakyat dan sebagainya. Baik, kemudian kita langsung saja membahas bagaimana sih konsep sejarah Wizarah dalam sejarah pemerintahan di masa Rasulullah. Nah, praktik pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada beliau. Dalam Piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi pada masa Rasulullah ini, semua tugas-tugas yang saat ini mungkin dibagi dalam beberapa variabel atau dibagi dalam
instansi pemerintahan itu di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengatur semuanya, dan beliau langsung sendiri yang mengatur semuanya, karena sumber hukum-hukum Islam pada saat Rasulullah masih hidup itu bersumber dari beliau. Jadi tidak ada departemen yang di luar dari untuk jika saat ini kayak lembaga-lembaga atau badan pemerintahan seperti itu. Kemudian kita berlangsung ke masa Khulafaur Rasyidin. Wazir pada masa Khulafaur Rasyidin dapat dilihat pada peran yang dimainkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada Khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Nabi sebagai khalifah, Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Pada Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan, namun meskipun praktek telah dilakukan pada masa ini, istilah wazir sendiri belum dikenal. Nah, barulah ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan kekuasaan atau pemimpin umat Islam digantikan oleh sahabat Abu Bakar, di sini mulai terjadi konsep pembagian tugas untuk menjalankan tugas negara atau membantu tugas kepala negara. Tapi di zaman ini pun belum mengenal istilah kata wizard. Nah, jadi sebenarnya pada zaman Khulafaur Rasyidin ini sudah berlaku, cuman pengertian wizard ini belum mendapatkan legitimasi pada masa saat itu. Kemudian kita akan beralih kepada masa Bani Umayyah. Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Tokoh yang naik panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka dimulailah masa dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah, Bani Umayyah juga tidak ada perubahan yang prinsip dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang monarki absolut. Di samping itu, kekuasaan sosial juga tidak dilakukan melalui musyawarah, tetapi melalui warisan atau penunjukan kepala negara sebelumnya. Pada masa ini juga belum dikenal kata wazir. Dinasti ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang ada sejak zaman Umar. Hanya saja pelaksanaan lembaga-lembaga kenegaraan dinamakan dengan khatib atau al-hajib dan diwan. Jadi di masa Bani Umayyah ini ada sedikit cerita menarik bahwa negara ini mengusung konsep negara monarki atau negara kerajaan, yang dimana untuk memilih pemimpin selanjutnya itu tidak ditentukan melalui pemilihan secara umum atau kalau di Indonesia namanya demokrasi. Tapi di masa Bani Umayyah ini mengusung konsep keturunan. Jadi misalkan Muawiyah punya anak, anaknya punya anak, nah itu jadi kayak turun temurun. Seperti dan di zaman Bani Umayyah pun ini belum ada istilah wizard itu tersendiri, dan sistem pemerintahannya itu hanya mengikuti dan menyempurnakan konsep-konsep pemerintahan yang sebelumnya yang dilakukan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita akan menuju ke Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, jabatan wazir memperoleh definisi khasnya sebagai menteri utama atau wakil sang penguasa. Wazir Tafwil yang dikenal pada masa Bani Abbas adalah keluarga Al-Bamarki. Khalifah Harun Ar-Rasyid mengangkat Yahya ibn Khalid Al-Bamarki dan memberinya kewenangan yang besar dalam pemerintahan. Aku menyerahkan urusan kenegaraan ini kepadamu untuk mengatur rakyat. Laksanakan sesuai dengan apa yang menurutmu benar.
Engkau boleh mengangkat dan mencat siapa yang kau anggap perlu. Demikian pesan Harun al-Rasyid kepadanya. Khalifah al-Rasyid kemudian memberinya stempel khusus atau stempel negara. Dengan demikian urusan kenegaraan semua berada di tangan Yahya. Setelah Yahya meninggal, wajib tahun ini dipegang oleh putranya Ja'far al-Barmaki. Pada masa ini bahkan dia memegang kekuasaan keuangan negara. Jadi pada masa zaman Abbasiyah ini juga hampir mirip konsep kepemerintahannya seperti masa Bani Umayyah. Hanya saja Bani Abbasiyah ini mulai melakukan terobosan baru, seperti kalau bahasa sekarang biasa disebut juga dengan Perdana Menteri. Di zaman saat ini mungkin negara yang mengusung konsep Perdana Menteri mungkin Malaysia, Inggris, dan negara-negara sebenarnya tadi saya katakan sama, mengusung konsep oligarki, monogarki. Cuman pada masa zaman Bani Abbasiyah ini mereka mulai mengusung konsep-konsep Perdana Menteri, yang dimana untuk membantu kepala sebuah negara itu diwakilkan oleh Perdana Menteri itu sendiri. Kemudian kita langsung menuju pembahasan kita yang terakhir, yaitu pada masa saat ini atau pada masa modern. Pada masa modern, setelah dunia Islam mengalami interaksi dengan Barat, pembentukan kewaziran atau Dewan Menteri ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara secara umum. Terdapat dua model kementerian yang dipraktikkan di dunia Islam. Pertama adalah model presidentil. Dalam model ini, para menteri bertanggung jawab pada presiden yang mengangkat dan menggantikannya. Mereka semua berkedudukan sama. Contoh model ini adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh negara Indonesia sekarang dan Mesir. Kedua adalah model parlemen. Dalam model ini menteri-menteri diangkat berdasarkan partai-partai yang menang dan berkuasa di parlemen. Karena kabinet bertanggung jawab pada DPR dan tidak pada presiden. Di samping itu, ya, seorang di antara mereka ada yang bertugas sebagai Perdana Menteri yang mengakomodir semua menteri. Contoh negara berdasarkan Islam yang menetapkan model ini antara lain adalah Malaysia, Pakistan. Indonesia juga pernah menetapkan model ini pada masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950-an, dalam sistem ini presiden atau raja hanya bertindak sebagai simbol. Nah, di masa modern saat ini, dari pengertian yang tadi sudah dijelaskan, kalau kita mulai meringkas lagi secara singkat secara tereksplisit bagaimana sih keadaan konsep sejarah wizara dalam sejarah pemerintahan Islam di zaman modern saat ini. Tadi disebutkan bahwa ada dua konsep yang dipakai oleh negara-negara Islam setelah pada zaman modern ini negara-negara Islam mulai berinteraksi dengan negara-negara Barat. Nah, di masa modern saat ini yang telah terbagi berdua, yang pertama adalah model presidentil, atau memang ada menteri-menteri yang tadi di awal sudah saya bahas. Contohnya kayak menteri sosial, menteri pendidikan, menteri olahraga, dan lain sebagainya. Dan para menteri-menteri ini bertanggung jawab langsung pada presidennya. Jadi atasan dia itu langsung presiden. Jadi, nah, yang kedua ini berbeda, sebenarnya sama. Ada menteri-menteri juga, namun opsi yang kedua ini atau model yang kedua ini, mereka ini tidak bertanggung jawab pada presiden. Namun mereka ini bertanggung jawab pada partai-partai yang menang di parlemen. Jadi jadi presiden itu atau kepala pemerintahan itu hanya dianggap sebagai simbol saja. Jadi sebenarnya mengenai penting atau tidak, ya di model yang kedua itu presiden atau kepala negara hanya dijadikan simbol saja. Jadi untuk bagaimana kementerian yang membantu tugas pemerintahan saat itu bertanggung jawab kepada
partai yang menang paling banyak atau suara paling banyak di parlemen. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.